Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi apa siang-siang. Sahabat kembali hadir untuk menjumpai panjenengan di hari ini Selasa tanggal 23 Januari 2024. Dan seperti biasa setiap hari Selasa jam 10 sampai jam 11 siang kita ada di Bicara Sehat bersama Mahtaker Kapsul. Mata sehat celing-celing ya. Kalau biasanya ada Mbak Esti dan juga narasumber biasanya ada Pak Samsul Hadi, tapi tidak lupa hari ini kita kehadiran narasumber ada Mbak Elo yang hadir karena memang Pak Hadi, Pak Samsul Hadi ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Tetapi untuk hari ini kita sapa dulu dengan narasumber kita Mbak Elo. Selamat pagi Mbak Elo. Iya, selamat pagi Mas Putra. Iya, baik, alhamdulillah. Baik, sehat hari ini Mbak Elo. Iya, alhamdulillah sehat ini Mas Putra ya. Baik. Jadi untuk Pak semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin. Ya, hari ini kita sepakat untuk membahas tentang katarak gitu ya. Ya betul, tentang katarak ini Mas Putra. Iya. Dimana untuk kondisi faktor usia yang mempengaruhi, ini jelas akan juga mempengaruhi pada kondisi kesehatan mata. Betul. Banyak juga yang tidak mengerti apa itu katarak, kemudian bagaimana tanda dan gejalanya, sehingga pengobatan apa yang akan tepat untuk dengan kondisi ada proses perubahan khususnya pada sistem saraf mata. Betul. Nah, mungkin bisa diawali dengan sebetulnya penyakit katarak itu yang seperti apa? Iya. Karena ada mirip-mirip ya. Betul. Dengan penyakit mata yang lainnya gitu loh, supaya tidak bingung mungkin. Iya, jadi tanda dan gejala dari kondisi keadaan kesehatan mata khususnya pada katarak ini tidak lazim di mana keadaan pada lensa mata mengalami proses pengkeruhan, sehingga ketika untuk melihat objek di depan ini nampak di mana kondisi tersebut akan tidak jelas, kemudian juga visus tajam penglihatan akan berkurang, ditambahkan dengan kondisi yang silau, bahkan sebagian pasien ini mengalami di mana pada pandangan ini terasa kabur dan berkabut ya, tetapi tidak menutup kemungkinan tanda dan gejala lain yang nampak pada mereka yang menderita katarak. Salah satunya mata terasa berair, kemudian juga ada rasa gatal, bahkan juga pusing. Ini juga akan menandakan di mana terjadinya proses kesehatan mata terganggu, yaitu pengkeruhan pada lensa mata. Salah satunya dari faktor usia, di mana faktor usia setelah di atas usia 70 tahun ini resiko rentan terkena adanya katarak, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya di bawah usia 70 tahun ini juga bisa terkena katarak. Sudah bisa terjadi. Karena katarak ini bisa karena faktor penyebab lain, salah satunya di mana untuk pekerjaan yang terlalu terpapar pada sinar matahari, kemudian juga sifatnya yang berat seperti pengelas, ini juga beresiko tinggi terkena katarak. Tidak hanya itu, pada katarak sendiri bisa terjadi pada mereka yang usia muda, di mana usia muda ini adanya riwayat penyakit penyerta, semisal mereka menderita diabetes yang tinggi dengan kadar gula darah yang tinggi, otomatis resiko komplikasi pertama adalah katarak, di mana pada kondisi sistem saraf mata ini mengalami proses pengkeruhan karena pada saraf mata ini akan terjadi retinopati, yaitu kematian pada jaringan sistem saraf mata. Jadi penderita yang muda, tetapi ketika ada komplikasi ya, ada diabetes, itu bisa mengarah ke katarak juga. Betul. Iya. Jadi memang pengobatan katarak ini harus diketahui sedini mungkin sehingga akan dapat menjadikan proses penyembuhan yang maksimal. Ketika penanganan pada katarak yang dikatakan terlambat atau sudah dikatakan dengan kondisi yang sifatnya sudah kronis, ini bisa mengarah pada keadaan kebutaan. Untuk mencegah hal tersebut, kita ada produk yaitu namanya Mahtaker Kapsul ya, dimana untuk kondisi Mahtaker Kapsul ini pengobatan sistem saraf mata yang mana efektif untuk memperbaiki sistem saraf mata, mulai dari keadaan mata yang minus, glaukoma, katarak ataupun plus. Salah satunya pada pengkeruhan lensa mata yaitu katarak, dimana untuk pengobatan pada katarak ini tanpa tindakan operasi, jadi tanpa tindakan pengkerokan. Proses metode pada pengobatan di mana
mana ketika konsumsi kapsul mata care ini pengikisan, di mana terkikis pada kerak ataupun pada lensa mata yang mengalami proses pengkeruan, ini dicegah terjadi proses penebalan yang semakin jadi ataupun semakin yang berlanjut seperti itu. Iya, di awal-awal apakah ada tanda-tanda Mbak Elok untuk katarak ini sudah bisa dirasakan? Tidak mungkin kan dalam 1-2 hari akan langsung menebal gitu ya selaput kataraknya ini. Iya. Kira-kira tandanya apa? Iya, di mana untuk pada awal mereka yang menderita katarak biasanya pada pandangan ini tidak bisa tajam ataupun tidak bisa objeknya dengan jelas. Kemudian pada membran mata disebutnya sklera, ini seperti ada kabut atau seperti ada bayangan ya. Yang awal pada bayangan ini biasanya seperti serabut ataupun selembar benang, yang mana di awal ini biasanya dirasakan yang tidak spesifik, artinya banyak yang menyepelekan ya ini Mas Putra ya. Karena kita kurang tahu itu ya. Ini gejala apa ternyata bisa jadi itu adalah gejala awal dari katarak gitu. Betul. Jadi biasanya disepelekan, dianggap hal yang biasa. Mungkin dianggap awalnya seperti kelilipan ya, ataupun adanya massa pada kondisi benda asing khususnya di sklera ini biasanya dikucek-kucek ya. Terus menerus kemudian juga dirasakan tidak ada proses perubahan ketika diketahui ini tiba-tiba menebal. Berawal juga adanya kemerahan pada kondisi sklera di mana yang biasanya berwarna putih ini biasanya berwarna kekuning-kuningan ataupun bahkan kemerahan ya. Ketika dengan kondisi hal tersebut rasa gatal sudah mulai muncul, kemudian sifat yang panas, berair terus-menerus. Dan hal ini bisa dipadu-padakan bahwasannya katarak ini hampir mirip dengan mereka yang menderita glaukoma. Bedanya dengan keadaan glaukoma di mana kondisi tekanan pada bola mata ini semakin meningkat. Beda lagi dengan katarak terjadi proses penebalan, tetapi sama-sama yang diserang adalah sistem saraf mata yang awal mengalami proses yaitu penurunan fungsi. Artinya sama-sama yaitu didapatkan untuk objek di depan ini tidak bisa terfokuskan dengan baik, mulai kabur, kemudian pandangan juga tidak jelas seperti itu. Biasanya ketika ada cahaya masuk dirasakan silau ataupun dengan keadaan yang akan menjadikan mata ini semakin redup seperti itu. Jadi lihat cahaya agak terang sedikit saja silau gitu ya. Nah, kalau tadi Mbak Elok sebut ada sklera. Secara awam sebetulnya itu yang sebelah mana yang mana biar kita bisa tahu gitu ya. Iya, sklera ini di mana untuk kondisi pada anatomi mata yang berwarna putih. Yang berwarna putih ini dikatakan dengan keadaan sklera. Ketika terjadi kondisi gangguan ini bisa berwarna selain putih, yaitu biasanya ada semacam daging tumbuh ataupun keadaan massa ataupun dengan keadaan penebalan, dan penebalan ini bisa terjadi secara tiba-tiba ataupun dengan keadaan yang sifatnya cepat. Tergantung dengan pola aktivitas kita. Ketika pola aktivitas kita seringnya kegiatan di luar, ini juga tanpa adanya pelindung seperti kacamata hitam ataupun topi, ini justru akan membahayakan dan menyebabkan proses penebalan yang semakin cepat. Makanya kita selalu memberikan edukasi bahwasannya katarak ini bisa disembuhkan tanpa tindakan operasi dengan syarat satu, pasiennya dengan konsumsi obatnya rutin, telaten, disiplin, kemudian penerapan yaitu tindakan terapi yang dilakukan. Mungkin terapi yang dilakukan ini bisa juga menghindari tatapan matahari secara langsung ya, karena ketika dengan kondisi sinar matahari yang masuk secara langsung justru akan menyebabkan proses terjadinya penebalan. Maka dari itu kita berikan saran bisa menjadikan kacamata hitam ataupun topi yang lebar sebagai pelindung. Tetapi selama ini kita dapati bahwasannya pasien ini ketika keluar mungkin malu menggunakan kacamata hitam. Padahal kacamata hitam ini sangat berguna khususnya untuk
perlindungan pada sistem saraf mata. Jadi bukan semata-mata hanya untuk gaya ya, untuk kesehatan juga untuk kesehatan, bukan hanya untuk estetika ataupun fashion saja. Itu bonus kalau itu ya. Nah, kalau tadi masih seputar katarak ya, secara kasat mata, mungkin si penderita ini kan kurang merasa tahu ya ini apakah katarak atau hanya penyakit mata yang biasa saja. Itu yang penderita. Nah, sementara yang orang lain mungkin sahabatnya atau keluarganya biar tahu itu adalah katarak. Misalkan saya yang normal, teman saya yang ada gejala itu, untuk melihatnya seperti apa? Iya, jadi yang nampak pada kondisi warna hitam, khususnya pada mata, ini akan berwarna pudar, warna putih ya. Jadi hitam yang bulat di tengah itu. Betul ya, ini biasanya kan normalnya berwarna hitam ya. Hitam untuk Indonesia ini, ya. Iya, jadi ketika kita berhadapan pada mereka yang menderita katarak akan warna itu berubah, yaitu biasanya berwarna seperti putih, kemudian juga pudar. Jadi tidak warna dengan kondisi warna hitam yang sebelumnya normal gitu ya. Normal ya. Tetapi tanpa disadari dengan si penderitanya bahwasanya pada kondisi keadaan tersebut berubah. Ini yang terjadi pada keadaan penebalan di lensa mata ya. Jadi pada lensa mata ini harusnya normalnya dengan keadaan yang hitam dengan kondisi visus dan tajam penglihatan yang normal. Ketika berwarna putih semakin keruh, semakin tebal, otomatis dirasakan pada penderita ini semakin juga penglihatannya akan menghilang ataupun berangsur-angsur tidak jelas. Kita bisa katakan bahwasanya visus tajam penglihatan ketika dilakukan pengetesan dengan bisa jarak 6 meter ini bisa terfokuskan dengan baik, yaitu objek bisa terlihat dengan jelas. Tetapi ketika menderita katarak dengan keadaan yang sudah terjadi proses penebalan yang semakin kuat ataupun semakin berat, di mana pada lensa mata ini difokuskan untuk melihat objek di depannya mungkin hanya 1 meter, di mana 1 meter ini mungkin juga tidak jelas dengan baik. Sudah tidak jelas ya 1 meter ya. Betul. Biasanya juga terasa seperti ngeblur ataupun dengan kondisi buram seperti itu ya. Karena didapatkan bayangan bahkan silau atau seperti berair pada mata dirasakan mereka yang menderita katarak. Nah, tadi Mbak Elo sebutkan kita melihat teman kita yang ada gejala katarak itu warna hitamnya akan berubah warna, tidak seperti normalnya gitu ya. Apakah berubahnya warna itu karena tertutup selaput atau karena warna hitam yang di dalamnya itu memang juga ikut berubah gitu? Iya, jadi karena tertutup selaput, di mana selaput ini bisa dikatakan terjadinya pengkeruan di lensa mata ya. Jadi pengkeruan ini didapatkan dengan keadaan yang semakin tebal, mungkin dengan kondisi pengobatan yang tidak rutin, ini juga akan berpengaruh. Bahkan kesehatan mata ini akan berangsur-angsur menurun dengan jalannya usia, bertambahnya usia. Tetapi tidak menutup kemungkinan mereka yang menderita usia dengan kondisi usia 65 tahun bisa melihat dengan keadaan jelas tanpa adanya kondisi terganggunya kesehatan mata, tidak ada katarak, minus, glaukoma ataupun plus, di mana bisa menjaga kesehatan mata. Beda lagi yang memang dengan kondisi usia di atas 65 tahun adanya gangguan pada kesehatan mata, ini penyebabnya banyak sekali. Di awal mungkin adanya penyakit penyerta, katakanlah tadi seperti diabetes. Diabetes ini komplikasinya sungguh sangat membahayakan, khususnya pada keadaan sistem saraf mata. Tiba-tiba sistem saraf mata ini akan mengalami kondisi retinopati, di mana jaringan pada saraf mata ini mengalami proses kematian akibat adanya tingginya gula darah di dalam tubuh yang tidak mampu diuraikan. Akhirnya penumpukan kadar insulin ini semakin pekat karena tingginya glukosa di dalam tubuh, salah satunya saraf mata. Jadi ini yang paling rentan adalah ketika diabetes itu sangat rentan untuk terkena katarak ini salah satunya. Iya betul. Jadi mereka yang menderita adanya diabetes salah satunya memang resiko tinggi, yaitu adanya komplikasi pada sistem saraf mata.
Kita dapati bahwasannya mereka yang menderita diabetes juga sudah ada yang mengalami proses kebutaan karena memang dimana tidak bisa mampu untuk menerapkan diet yang tepat. Diet yang tepat untuk mereka yang menderita diabetes jelas tidak diperkenankan makan untuk makanan yang banyak mengandung nilai glukosa yang terlalu tinggi. Betul. Dan nilai glukosa yang terlalu tinggi ini bukan didapatkan pada gula saja, tidak, tetapi dari makanan yang mana sifatnya karbohidrat yang terlalu tinggi. Katakanlah nasi untuk dengan kondisi kadar keadaan yang panas ketika dikonsumsi untuk mereka yang menderita diabetes ini jelas mengandung glukosa yang terlalu tinggi. Ketika nasi dicerna kemudian juga bercampur dengan enzim, glukosa akan meningkat dan meningkatkan kadar gula darah. Makanya kita selalu antisipasi memberikan edukasi bahwasanya mereka yang menderita diabetes ini bisa menggunakan nasi yang dingin, nasi yang kemarin tanpa dipanasi atau nasi yang baru tapi benar-benar dingin. Jadi ketika mau makan siang pada pagi ini sudah ditiriskan sehingga kadar gula darahnya akan turun dan lebih rendah. Itu yang pertama. Kemudian untuk penggunaan gula pada mereka yang menderita adanya diabetes bisa disiasati diganti dengan gula yang rendah kalori. Sehingga ketika dikonsumsi untuk mereka yang menderita diabetes, gula rendah kalori ini tidak akan meningkatkan dan tidak akan membahayakan pada penderitanya, seperti itu. Jadi gulanya harus diganti, bukan gula biasa yang selama ini kita dapati seperti itu, karena mereka yang menderita diabetes ini sebenarnya tetap memerlukan gula sebagai energi di dalam tubuh. Jadi lebih ke pola makannya harus diperhatikan sekali gitu ya. Masih di Bicara Sehat bersama Mbak Taker Kapsul dan juga ada Mbak Elok selaku narasumber kita siang hari ini. Bisa dilanjut ya Mbak Elok masalah ini perbincangan kita tentang katarak siang hari ini. Kalau tadi sebutkan bahwa diabetes menjadi pencetus utama dari sakit mata terutama katarak. Ini kalau dihubungkan dengan produk kita Mbak Taker Kapsul, ini kan katarak disebabkan karena diabetes. Minum Mahtaker Kapsul. Itu apakah Mahtaker Kapsul itu juga berpengaruh untuk menyembuhkan diabetesnya dulu karena penyebab kataraknya karena diabetes, atau hanya menyembuhkan di kataraknya saja? Mungkin bisa jelaskan ya. Jadi ini perlu adanya pengobatan yang saling berkolaborasi ya. Artinya bisa dengan untuk adanya Mahtaker Kapsul ini difokuskan fungsinya hanya memperbaiki sistem saraf mata, yaitu pengobatan pada keadaan kataraknya. Beda lagi dengan proses penurunan kadar gula darah, ini bisa menggunakan produk yang mana memang untuk menurunkan yaitu kadar gula darahnya, karena komposisi antara obat yang antara dengan kondisi kapsul Mahtaker dengan produk adanya untuk memperbaiki fungsi dari pankreas ini jelas berbeda ya. Jadi pengobatan ini saling berkolaborasi sehingga didapatkan kadar gula darahnya juga turun dengan baik, otomatis akan juga pada komplikasinya ini bisa dicegah dengan baik, yaitu bisa menggunakan Mahtaker Kapsul ya. Pada pengobatan Mahtaker Kapsul ini juga tidak bisa instan ya. Kita dapatkan bahwasannya selama ini pendengar dengan adanya gangguan pada sistem saraf mata, khususnya pengobatan mata pada keadaan katarak, jelas memerlukan waktu yang berbeda dengan pengobatan yang mengalami proses pengkeruan, khususnya pada keadaan mata dengan keadaan pengobatan pada sistem saraf mata yang lain. Mungkin adanya minus, kemudian juga adanya plus ataupun silinder. Pengobatan ini jelas akan berbeda dengan keadaan pengobatan katarak. Difokuskan untuk konsumsi obatnya rutin, dosis yang kita berikan juga akan berbeda. Jadi proses penyembuhannya juga memerlukan waktu yang berbeda. Tidak bisa disamakan ketika mereka menderita katarak, saya sudah habis 1 botol kok belum ada perubahan ya. Jadi
proses perubahan itu tergantung dengan kondisi bagaimana sifat dari kataraknya ini, apakah sudah benar-benar tebal ataupun masih ringan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan pola aktivitas keseharian, apakah kesehariannya terpapar dengan sinar matahari secara langsung, kemudian kegiatan sering di luar, ini juga akan mempengaruhi proses penyembuhan. Dan yang ketiga, difokuskan konsumsi obatnya sudah rutin dan pantangan-pantangan makanan yang memang perlu dihindari, sehingga pengobatannya akan semakin maksimal. Betul. Kita dapatin ya Mas Putra bahwasannya masyarakat khususnya dengan pengen mendapatkan proses penyembuhan yang instan, tetapi lupa bahwasannya pantangan-pantangan ini apa saja yang harus dihindarkan, sehingga akan juga mampu untuk memperbaiki dan kondisi mempercepat proses kesembuhan. Jadi perlu juga tidak bisa diabaikan ketika pantangan tetap dilanjut untuk dikonsumsi, tapi mendapatkan proses penyembuhannya minta instan, walaupun konsumsi obatnya rutin, itu tidak bisa ya. Jadi pengobatan kemudian juga pantangan ini saling berkesinambungan, sehingga akan bisa detail untuk mendapatkan kesembuhan yang maksimal. Pantangan-pantangan apa saja yang harus dihindarkan? Mungkin mereka yang menderita katarak akibat adanya dengan kondisi gula darah, jelas harus menghindarkan pantangan makanan yang banyak mengandung nilai gula yang terlalu tinggi, atau dengan adanya kolesterol yang tinggi, lemak darah yang tinggi, kepekatannya yang dengan kondisi yang sifatnya pekat, kemudian juga sifatnya akan menyumbat. Ini juga harus menghindarkan lemak yang jenuh ya. Artinya lemak yang jenuh ini khususnya pada mereka yang mungkin suka konsumsi daging, kemudian makanan yang berlemak, ini harus dikurangi, minimal dikurangi, sehingga akan bisa menyebabkan kondisi proses kesembuhan yang maksimal. Bisa lebih bagus. Jadi memang beda ya. Jadi penyakit yang lebih parah sama-sama minum Matakernya mungkin ya, apalagi ada komplikasi diabetes dan sebagainya, akan jauh lebih lama ya dibanding yang sakit mata yang ringan-ringan saja. Nah, ini ada hubungannya dengan satu pertanyaan Mbak Elo, masalah mata katarak itu banyak keluhan ketika sudah habis 5 botol itu, begitu mata terasa enak itu dihentikan minum Mataker kapsulnya, karena apalagi nggak telaten biasanya orang-orang tua, orang-orang sepuh itu kan itu. Nah, harusnya gimana? Apakah ketika sudah sembuh dari kataraknya akan dihentikan begitu saja, atau dilanjut, atau seperti apa dosisnya, atau dikurangi, ditambahi, gimana? Iya, jadi perjalanan dari penyakit katarak sendiri ini munculnya juga tidak instan. Pengobatannya juga dipastikan tidak instan. Perlahan-lahan ketika sudah mengalami proses perubahan, dosis yang akan digunakan ini akan diturunkan. Semisal sebelumnya kita memberikan dosis yang tepat untuk pengobatan katarak, yaitu sehari 3 kali, setiap penggunaan langsung 2 kapsul. Jadi selama sehari ini memerlukan 6 kapsul untuk dikonsumsi. Pagi 2, siang 2, malam hari 2, seperti itu ya. Tetapi ketika dirasakan sudah enak, dengan keadaan proses penglihatan sudah mulai terang, kemudian juga tanda gejalanya sudah berangsur-angsur menghilang, seperti sudah tidak berkabut, kemudian sudah tidak berair, bahkan sudah tidak terasa gatal lagi, atau sudah tidak mengalami hal yang silau. Pada kapsul Mataker ini bisa dikonsumsi sehari 2 kali, setiap penggunaan 2 kapsul. Jadi diturunkan dari 6 kapsul dalam sehari ini menjadi 4 kapsul dalam sehari. Ketika dalam 4 kapsul sehari, pagi 2, malam hari 2, kemudian dicoba dalam waktu kurang lebih 1 minggu, sudah ada proses perubahan yang signifikan lebih baik, dosis ini akan diturunkan menjadi sehari 2 kali. Nanti pada pagi hari 1 kapsul, malam hari sebelum tidur 1 kapsul. Seperti itu. Jadi tidak semerta langsung dihentikan, sehingga sistem saraf mata ini belum bisa menyesuaikan ataupun beradaptasi dengan keadaan proses pengobatan yang masih berjalan, seperti itu. Apalagi mungkin yang sudah dirasakan ada proses perubahan langsung keluar tanpa menggunakan kacamata hitam ataupun pelindung, atau dengan
dengan konsumsi makanan yang selama ini dipantang dengan alih bahwasanya sudah sembuh. Tidak seperti itu ya. Jadi proses pengobatan ini bertahap, pelan dan pasti ya. Jadi memang perlu ketelatenan sehingga akan mendapatkan proses yang kesembuhan maksimal. Ya, jadi mungkin secara melihat kasat mata sudah bagus, tapi pemulihan saraf-saraf yang lainnya belum tentu. Jadi untuk menjaga, intinya untuk yang sekarang lagi menderita katarak itu dosisnya 3 kali ya. Iya, sehari 3 kali, setiap penggunaan langsung 2 kapsul. 2 kapsul. Iya. Nanti kalau sudah enakan, sudah sembuh, diturunkan dosisnya 2 kali sehari, sekali minum 2 kapsul. Terus untuk keseharian setelah sembuh betul cukup 2 kali, 1 kali minum 1 kapsul. Betul. Gitu ya. Jadi nanti untuk proses pencegahan hanya untuk pencegahan saja. Ya. Ini bisa diturunkan lagi cukup sehari 1 kali 1 kapsul saja. Ya. Setelah dengan penggunaan sehari 2 kali, setiap penggunaan 1 kapsul seperti itu. Jadi perlahan-lahan nanti akan dilepas dengan sendirinya, tidak langsung dilepas ya. Karena memang dengan kondisi tersebut sistem saraf mata ini belum bisa beradaptasi dengan baik, sehingga proses pengobatan ini juga akan nanti berawal dari nol, memulai lagi dari awal seperti itu. Ini berlaku juga untuk yang sakit apa tadi, glukoma ya? Betul. Sama ya. Jadi dosisnya sama. Jadi saya terangkan tadi bahwasannya pengobatan katarak dan glukoma ini hampir sama-sama memerlukan waktu yang panjang, sama-sama memerlukan waktu di mana tidak instan. Kemudian pengobatan ini juga bertahap, pelan dan pasti dengan dosis yang tepat. Sehari 3 kali, setiap penggunaan 2 kapsul sesudah makan seperti itu. Juga pantangan-pantangan hampir sama, di mana tidak diperbolehkan ketika aktivitas di luar dengan keadaan tanpa menggunakan kacamata ataupun pelindung, sehingga akan menjadikan memperkeruh pada lensa mata semakin tebal seperti itu. Jadi harus telaten ya. Iya, biasanya didapatkan ketika mata terasa setelah terkena sinar matahari paparan secara langsung ini ya Mas Putra ya, bahwasanya pada mata ini langsung tiba-tiba hilang keadaan di mana visus tajam penglihatan ini semakin buram, tiba-tiba gelap, semakin panas, kemudian dirasakan seperti merah ketika melihat benda seperti itu ya. Jadi awalnya di mana paparan sinar matahari secara langsung ini juga akan menjadikan pencetus dari adanya katarak ataupun glaukoma. Ya, jadi karena banyak yang mungkin salah informasi atau bagaimana, atau ngeman-ngeman lah istilahnya, minum padahal sakitnya agak parah gitu, sakit matanya, tapi minumnya tetap 2 kali sehari, sekali minum 1 kapsul gitu. Namanya ya itu tadi loh, orang sepuh mungkin ngeman karena belinya juga segitu gitu. Jadi enggak boleh ya, harus disesuaikan dengan kondisi sakitnya. Betul, gitu. Harus sesuai dengan dosis yang tepat. Ada lagi bahwasannya mereka dengan keadaan minus ya. Ini saya bercerita bahwasannya saya menemui pasien dengan kondisi gangguan mata yaitu akibat minus ataupun disebutnya rabun jauh ya. Ketika melihat pada objek benda yang dirasa dengan kondisi jauh, pandangan atau visus tajam penglihatan ini semakin menurun. Beda lagi dengan jarak benda yang lebih dekat, di mana kondisi fokus tajam penglihatan bisa tertuju dengan baik ya. Jadi keadaan minus khususnya untuk proses pengobatan ini juga akan berbeda dosisnya. Beda lagi dengan keadaan minus 1, minus 2 ataupun dengan keadaan adanya silinder ataupun minus dari salah satu mata, mungkin yang kanan saja ataupun yang kiri atau keduanya. Ini pengobatannya juga dosis yang berbeda. Tetapi bahwasanya kita lihat, kita ketahui juga bahwasanya pengen mendapatkan proses kesembuhan yang maksimal, untuk konsumsi Mataker kapsul ini dikonsumsi dengan dosis yang sebanyak-banyaknya. Artinya dengan keadaan saya minum biar cepat sembuh. Tidak seperti itu ya, pengobatannya harus pelan, pasti dengan sesuai dosis. Jadi untuk keadaan minus 1 sampai 2 bisa diminum sehari 3 kali, setiap penggunaan 1 kapsul sesudah makan. Dan difokuskan untuk
penggunaan kacamata ini tidak sering-sering dipakai. Jadi tidak ketergantungan dengan menggunakan alat bantu seperti kacamata. Kacamata bisa digunakan ketika mungkin berkendara ataupun membaca ataupun kegiatan aktivitas di luar, tetapi ketika tidak urgent mungkin dengan kondisi santai di rumah, kacamata ini bisa dilepas sehingga pada mata ini bisa ada waktu jeda di mana tidak ketergantungan dengan menggunakan kacamata yang justru akan menambah nilai ataupun di mana jumlah minusnya bertambah seperti banyak. itu. Iya, ini masalah minus ya. Apakah untuk usia SMP ada kasus ya kebetulan kelas 2 SMP itu minus 2 dan ada silindernya gitu ya. Baru saja pakai kacamata karena dia mungkin bertahan ya, baru saja beli kacamata pakai. Nah, sampai di sini bisa enggak dirutinkan minum Mataker dan berapa dosisnya? Gitu? Iya, ini tetap bisa ya Mas Putra untuk proses pengobatan adanya minus, kemudian juga silinder di mana proses penglihatan ganda, keadaan sistem saraf mata tidak terfokuskan dengan baik. Untuk pengobatan hal tersebut, pada Mataker kapsul dikonsumsi sehari 2 kali setiap penggunaan 2 kapsul. Jadi pagi 2, malam juga 2 ya. Kemudian tetap juga penggunaan kacamata tidak boleh sering-sering dipakai dan bisa menggunakan alternatif pengobatan dari luar. Bisa menggunakan bunga kitolot ya. Kalau kita ketahui bahwasanya bunga kitolot ini bisa tumbuh di mana saja, biasanya di parit-parit ataupun di sawah yang bunganya putih mirip terompet itu ya. Diambil bunga atau daunnya salah satu. Kalau ada bunganya diambil satu kuntum bunga, kemudian dicuci bersih, diiris tipis-tipis, direndam dengan air matang setengah gelas selama 1 jam ya. Setelah 1 jam ini bisa dituang pada gelas mata. Jadi ada sendiri khusus gelas mata yang mana khusus untuk mencuci mata, bisa digombangkan pada mata kanan ataupun mata kiri yang mengalami proses penurunan fungsi dengan kondisi adanya minus ataupun adanya silinder. Ini juga akan membantu untuk proses pengobatan dari luar, tapi memang juga perih ya. Tapi ini segala macam pertanyaan mulai dengan kondisi kesehatan mata bisa dialihkan ke call center dengan bisa mendapatkan produk-produk resmi khususnya dari adanya Mataker kapsul dipadukan dengan kondisi Mataker kapsul dengan yang benar-benar original. Ini perlu diketahui untuk masyarakat, jangan terkecoh dengan harga yang murah. Harga murah di bawah HET belum tentu original. Pastikan produk yang Anda beli ini produk yang benar-benar original dengan kemasan yang terbaru pada Mataker kapsul, yaitu dikemas dengan box biru, kemudian pada tutup bersegelkan dengan bertuliskan Mataker original dengan blister dan emblem. Kemudian juga ada pom TR yang bisa tertera, bisa di scan barcode dan didapatkan untuk Mataker kapsul dengan kapsul berwarna merah marun dan dengan harga 190.000. Dipastikan bisa mendapatkan tepat di agen-agen resmi ataupun di gerai-gerai resmi. Ya, itu jadi untuk memastikan panjenengan tidak salah informasi ya, sudah disiapkan hotline nanti konsultasi seputar mata tentang apa saja silahkan gitu ya. Baik Mbak Elo, sepertinya waktu kita sudah mepet, mungkin ada satu pesan terakhir sebelum kita berpisah. Iya, untuk kondisi mencegah lebih baik dengan keadaan proses pengobatan bisa konsumsi Mataker dengan keadaan mata sehat, mata jernih, di mana pada Mataker kapsul ini bisa dikonsumsi cukup sehari 1 kali sehingga bisa mendapatkan proses penyembuhan yang maksimal, didapatkan dengan proses penglihatan yang baik dengan keadaan tanpa adanya gangguan pada sistem saraf mata, karena mata ini menjadikan organ yang terpenting untuk kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Baik, terima kasih banyak atas informasinya, atas kehadirannya juga Mbak Elo ya. Insya Allah di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat. Amin. Baik, demikian kebersamaan kita di Bicara Sehat bersama Mataker Kapsul dan Mbak Elo. Insya Allah lain waktu bisa berjumpa lagi dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa nanti.